Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 8 poin Astacita yang menjadi misi dalam menjalankan pemerintahannya. Dan salah satu poinnya adalah untuk mendukung kewirausahaan dan juga mendorong industri kreatif yang tertuang di dalam poin ketiga Astacita. Hampir setahun pemirsa roda pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dan kabar Nusantara kali ini kita akan bahas terkait dengan visi versus realita untuk mewujudkan poin ketiga dari Astacita. Sudah bersama dengan saya anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Henry Munif dari fraksi PKS Dapil Riau 1. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersama kami di Kabar Nusantara. Ini Komisi 7 kan Pak sangat fokus terhadap pembahasan ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata dan juga industri nih Pak. Kompleks ya kalau kita mau bahas ke poin 3 Astacita ini sangat ada garis benang merahnya nih Pak. Nah kalau kita mau bahas langsung nih, kita melihat kalau UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, ini jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta unit usaha. Betul ya Pak? Betul. Nah, angka ini sebenarnya merupakan prospek pertumbuhan ekonomi. Makanya mungkin bisa kita lihat pemerintah, terutama Presiden Prabowo melihat ini bisa menjadi salah satu misi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kalau dari Bapak melihat angka ini seperti apa Pak? Baik, makasih. Jadi Mbak Elisa, saya melihat hal yang luar biasa ketika pidato Presiden Prabowo pertama sekali ketika setelah dilantik itu beliau menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% dengan 8 Astacitanya. Yes. Dan satu hal yang menarik ketika kemarin 15 Agustus 2025 beliau menyampaikan setelah 8 sampai 10 bulan ya saat ini itu capaiannya sangat luar biasa. Hingga saya menyampaikan apresiasi sangat luar biasa. Kenapa? Karena di luar dari ekspektasi saya sebelumnya. Ketika target 8% itu disampaikan, banyak di antara kalangan, terutama para ekonom, mengatakan itu sangat sulit. Bahkan ada yang mengatakan mustahil untuk dicapai. Karena pada kepemimpinan sebelum ini memang angkanya di sekitar 4-5% saja. Yes. Ternyata saya melihat setelah berjalan lebih kurang 8 bulan kepemimpinan beliau, bahkan sekarang sudah masuk bulan ke-10, itu luar biasa sekali. Satu hal yang sederhana yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita ingin melihat sesuatu yang besar, ukur dari hal yang sangat kecil. Oke. Nah, salah satu contoh sederhana misalnya, saya ambil contohnya Mbak Elisa. Saya menemukan ini pada saat bertemu dengan situasi di lapangan. Ya, kalau dulu petani itu sangat sulit mendapatkan yang namanya pupuk. oke. Dapat pun harganya mahal. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, itu pupuk sangat mudah didapatkan dan harganya murah. Dan ini dampaknya luar biasa. Kepercayaan publik meningkat ya Pak. Nah kalau kita bahas ini 8 Astacita ini kan merupakan misi untuk menjalankan program pemerintahan. Nah poin ketiga itu adalah untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kalau Bapak melihat dari visi ini versus realitanya, progres untuk mencapai poin ketiga dari Astacita ini sudah seperti apa Pak? Saya melihat ada dua aspek di sana yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah terkait dengan kewirausahaan. Di sini ada IKM, ada UMKM. Kemudian bicara tentang industri kreatif, berarti kita bicara tentang Kementerian Ekraf. Kemarin kami di Komisi 7 kebetulan ada 3 kementerian yang langsung beririsan. Yaitu yang pertama perindustrian dengan IKM-nya, industri kecil menengahnya. Kemudian ekonomi kreatif, ya terkait dengan industri kreatif tadi. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian UMKM. Ya. Ya, belum lagi satu lagi pariwisata. Kalau saya mengatakan pariwisata ini di kementerian yang ada di Komisi 7 ibarat lokomotif, sementara yang 3-nya adalah gerbongnya. Kenapa saya katakan pariwisata lokomotifnya? Ibaratnya itu ketika orang sudah berhasil kita ajak untuk sampai ke tempat kita, ke daerah kita, orang berkunjung, maka apa yang terjadi? Yes, memajukan akan terjadi ekonomi. traffic ya. Ya. Orang akan berkunjung, perlu kendaraan, perlu penginapan, perlu makan minum. Maka UMKM akan tumbuh, industri kecil menengahnya akan tumbuh, ekonomi kreatifnya akan tumbuh. Dan karenanya saya melihat ya, kalau kemarin di pembahasan Komisi 7 kita melihat bahwa pariwisata mungkin masih kecil anggarannya, akhirnya kami mengusulkan peningkatan ekonomi kreatif juga begitu ya untuk tahun 2026 ini, dan peningkatannya cukup signifikan. Dan saya setuju kalau dikatakan dari 64 juta ya UMKM se-Indonesia itu yang menyumbangkan 61% bagi PDB nasional,
maka saya meyakini kalau kita memperhatikan betul-betul UMKM kita dan industri kecil menengah kita dan aircraft kita dengan sungguh-sungguh, maka pertumbuhan 6-7% sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru ya akan tercapai dalam waktu yang dekat ini. Saya optimis ya, karena di tahun 2025 ini sudah angka 5,12%. Dan saya sangat yakin di tahun 2026 nanti mungkin akan menyentuh di angka 6%. Dan optimis saya bukan 2029 8%, tapi saya optimis di tahun 2028 itu sampai. Tapi kuncinya satu, kolaborasi. Nah ini dari kita seluruh membahas aspek dari yang ada, kementerian harus mampu berkolaborasi. Betul. Nah dari Komisi 7 ini fokus terhadap UMKM-nya nih Pak. 61% menyumbang terhadap PDB. Tapi yang menjadi pertanyaan besar saya, apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian, atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil, bukan industri besar, Pak? Jadi sebetulnya begini, industri besar justru porsinya sangat besar hari ini. Hanya kita lupa bahwa jumlah tenaga kerja, kita bicara lapangan pekerjaannya, itu justru diisi kebanyakan dari industri kecil menengah kita dan juga UMKM kita. Oleh karenanya, saya melihat ini tidak boleh kita tidak seimbang ya, artinya seimbang memperhatikan antara ya industri besar yang mungkin jumlahnya nggak banyak ya, tetapi dia punya output lumayan. Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlah lapangan pekerjaan, memang tetap IKM dan UMKM memiliki jumlah porsi yang cukup besar ya. Tetapi industri-industri besar ini punya risiko. Kalau bahasa global paradox ini saya ingin sampai sedikit, John Naisbitt pernah mengatakan, semakin besar dunia global, semakin global, maka semakin kuat industri kecil menengahnya. Jadi semakin dunia globalisasi hari ini, maka kita harus memperhatikan small medium enterprise kita. Kenapa? Karena ibarat kalau kapal sangat besar, dia belok saja kan nggak bisa buru-buru, ya. Tapi kalau speedboat yang kecil, dia lebih lincah. Karena sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang memecah menjadi anak-anak perusahaan kecil agar apa? Agar mereka dinamis, agar mereka dengan mudah bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi zaman yang saat ini begitu luar biasa dengan digitalisasi, digital marketing dan segala macam sesuatu yang serba digital dan berubah dengan sangat cepat. Nah kalau saya melihat Pak, kita sedikit perbandingan ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Thailand nih Pak, yang ternyata untuk UMKM-nya itu menyumbang terhadap PDB mereka itu hanya 35-40%. Ini jauh sekali Indonesia di angka 61%. Nah sebenarnya apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi kita ini baik atau justru masih bergantung terhadap usaha kecil nih Pak? Gimana pendapat Jadi Bapak? cara membacanya begini kalau saya melihatnya. Potensi ya dari kondisi krisis ini ya kalau saya ingin itu membuat perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang jatuh dan itu terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro, kecil dan menengah. Justru UMKM jadi yang mampu dia bertahan. pondasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Itu sebenarnya global paradox. Karenanya perusahaan-perusahaan besar hari ini mulai memperkecil size-nya dengan membagi dengan anak-anak perusahaannya. Nah, jadi justru saya melihat tidak ada masalah. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Nah, maka saya kebetulan di Panja Daya Saingnya sekarang lagi kita membahas daya saing industri kecil menengah kita harus diperkuat. Untuk bisa naik kelas ya Pak? Ya, jadi misalnya begini, kalau kita lihat usaha mikro, dia naik kelas ke usaha kecil. Usaha kecil naik ke usaha menengah. Usaha menengah siap menjadi eksportir. Kita persiapkan mereka menembus pasar internasional. Saya kemarin datangi oleh Indonesia Diaspora. Dari lebih kurang ada 11 orang dari berbagai negara, hanya 4 benua, 1 benua yang belum Afrika ya. Ibu Ria Damayanti datang bersama rombongannya. Beliau dari Amerika, 10 tahun di Amerika. Ada yang dari UK, ada yang dari Turki, ada yang juga dari Belanda, ada juga yang dari China. Salah satu yang dari China bilang, selama ini China masuk ke pasar Indonesia, tetapi sebetulnya peluang kita masukkan ekspor ke China itu terbuka luas. Dan kawan-kawan hari ini, para diaspora ini, para perantau yang ada mancanegara ini, hari ini betul-betul meyakini bahwa kalau kita mampu mempersiapkan ya small medium enterprise kita untuk go internasional, saya yakin
nanti akan meningkat lagi Oke. kontribusi bagi PDB dan ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Oke, kita. berarti ini sejalan dengan program pemerintah nih Pak untuk menjalankan UMKM agar naik kelas dengan ditargetkan 70 sampai 80 ribu UMKM naik kelas setiap tahunnya. Betul. Nah, tapi ternyata faktanya udah 1 juta UMKM nih Pak yang naik sampai ke periode pertengahan tahun 2025 ini. Nah, naik kelas ini naik kelas apa sih Pak? Apakah hanya sebatas dia terdaftar memiliki izin, sertifikat halal atau sebagai macam yang tapi apakah memang dia juga terdampak terhadap omset mereka juga yang berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku usaha nih Pak? Jadi saya ambil kriteria ya, ibarat kita anak SD, naik kelas ke SMP, naik lagi jenjangnya ke SMA, ya kan, kemudian perguruan tinggi. Saya ingin memberi perumpamaan yang sederhana agar kita paham bahwa naik kelas itu tentu ada ujian kan, Yes. ya, hingga ketika lulus ujian naik, ya. Contoh sederhana, ketika kita anggap ke anak SD, SMP, SMA, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Ya. Jadi ketika seseorang yang punya usaha mikro, katakanlah punya karyawan di bawah 5 orang, mungkin 1, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, maka dia mikro. Ketika dia naik kelas di atas 5, mungkin sampai di angka belasan ya, maka dia masuk ke menengah. Ketika di atas 50 orang, ya, maka dari kecil tadi sampai kepada kriteria menengah. Yang menengah inilah ya saat ini jadi perhatian kami. Di Komisi 7 dengan diaspora kemarin sudah bertemu. Kita persiapkan, ibaratnya udah kelas SMA nih, udah SMA, mau perguruan tinggi, mau kemana nih, mancanegara. Kita menuju ke negara mana nih yang mau kita persiapkan mereka. Yang karyawannya mungkin sudah ada 50 sampai 100 orang dia punya karyawan dan sudah kategori industri yang cukup siap gitu ya. Nah inilah yang kami sedang concern untuk menembus pasar-pasar internasional tersebut. Seperti itu. Sip. Masih menarik nih Pak, kita akan bahas di segmen selanjutnya gimana sebenarnya peran DPR RI dan pemerintah untuk bisa mendukung UMKM bisa menjadi naik kelas lebih baik lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Kalau ekonomi kreatif, para konten creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Hari ini dipersiapkan juga kalau sudah naik kelas dari SD, SMP, SMA, usaha mikro, kecil dan menengah, kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa, apa standar kalau masuk Amerika, bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Nah, tantangan yang mereka hadapi apa nih Pak dari temuan Bapak di lapangan? Anda masih di Kabar Nusantara pemirsa dan masih bersama Pak Henry di sini. Pak, kita lanjutkan diskusi kita nih. Tadi kita membahas bagaimana UMKM ini didukung oleh pemerintah untuk bisa naik kelas. Dan memang ini sesuai dengan nilai ekspor produk kreatif kita yang memang mulai menaik nih Pak. Nah, kalau Bapak sendiri melihat gimana nih, bagaimana kesiapan produk dari Indonesia, UMKM Indonesia untuk bisa go internasional nih ceritanya Pak. Apakah memang sudah sesuai dengan standar internasional atau masih ada yang perlu diperbaiki dengan dukungan dari pemerintah? Iya, jadi begini, saya ambil contoh sederhana tentang soft power diplomacy. Ketika ada satu kebudayaan yang sangat sederhana dan itu berlangsung ratusan tahun, 4 tahun terakhir di pemerintah kabupaten itu memperhatikannya, yang kita tahu pacu jalur. Yes, ya. Dan kemudian ada seorang anak yang usia 11 tahun, Ryan Dika, ya, berada di depan pacu jalur itu dan kemudian viral ke seluruh dunia. Saya katakan begini, ini adalah kerja yang luar biasa dari orang yang membuat konten kreatornya. Ya, jadi sebetulnya kenapa dia viral? Kalau yang namanya seni atau budaya ataupun pariwisata itu sudah ada ratusan tahun lamanya. Dan bahkan sudah masuk karisma event nasional, event Nusantara di Cannes itu sudah 4 tahun lamanya. Ya. Tetapi kenapa baru sekarang tiba-tiba meledak? Iya benar. Nah, salah satu faktornya adalah ekonomi kreatif. Ketika content creator yang mengambil video yang hanya beberapa detik ya, yang sangat luar biasa itu dan kemudian meluas, salah satu apa? Pertama, cara mengambilnya. Saya lihat angle-nya bagus sekali karena kelihatan dengan gerakannya itu. Tapi membuat seakan-akan yang membuat jalur itu berlaju. Padahal kan bukan itu sebabnya kan. Iya. Nah, kemudian cara dia mengambil dalam waktu yang sangat singkat dan ada lagu di belakangnya
Melly Mikes ya, dari Amerika itu. Lagunya juga kemudian kombinasi yang menarik nih, antara yang tradisional dengan yang modern, dari timur dan dari barat bergabung, dan konten kreatornya itu yang menjadi luar biasa dan viral. Saya melihat potensi kita hari ini ya, yang ada dari UMKM kita, industri kecil menengah kita. Kalau ekonomi kreatif, para konten kreator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Oke. Nah, saya ambil contoh, tahun 2022, saya membawa 40 orang anak muda dari Provinsi Riau ke Jogja. Kita latih dengan pelatihan membatik. Dan ada pemateri dari Purbalingga, seorang anak usia 26, anak muda pengusaha. Dia membuka usaha itu baru setahun 8 bulan. Dulu awalnya dia membuka ya setahun 8 bulan sebelum dia mengisi tahun 2022 itu karyawan cuma 2 orang. Satu content creator, satu CS-nya. Ternyata pada saat dia mengisi di tahun 2022 itu di Jogja, kami undang dari Purbalingga, ya, dia sudah punya 200 karyawan. Oke. Kemudian 6 bulan kemudian saya ketemu dengan ayahnya yang kebetulan sama-sama anggota DPR RI, ya, di Komisi 7 saat itu. Dia sampaikan, ya, saya ceritakan, karyawannya udah 500 sekarang. Jadi anaknya begitu luar biasa pertumbuhan bisnisnya yang masih berusia saat itu 26 tahun. Nah, dan dia bilang, saya punya karyawan dari 200 orang, cuman satu yang di atas dia usianya, 27. Yang selebihnya anak-anak muda. Dan ini yang saya maksud. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita semakin dahsyat, maka kita perlu mengkombinasi antara semangatnya para pemuda dengan kreativitasnya dengan para pemilik modal yang mungkin bisnisnya masih konvensional. Oke. Nah, jadi dengan demikian akan menghasilkan satu kolaborasi yang sangat luar biasa. Nah, untuk dari pemerintah sendiri Pak, apa ada pembinaan untuk menetapkan standarisasi untuk produk ataupun karya dari UMKM ini supaya memang target kita bisa sampai ke pasar global nih Pak? Iya. Ada pembinaan nggak? Iya. Pertama begini, kita punya mitra kan selain perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM di Komisi 7, kami juga punya BSN, TVRI, RRI dan juga kantor berita antara. Ini 8 mitra Komisi 7. BSN itu salah satu yang berkaitan dengan nomor induk berusahanya, tentang standarisasi produknya ada di sini. Jadi kalau bicara bagaimana agar bisa menembus mancanegara, maka kata kuncinya adalah kita harus memastikan produk kita genuine, original, dan memiliki kemampuan daya saing untuk masuk pasar mancanegara. Nah, oleh karena itu kita punya SNI, Standar Nasional Indonesia. Sebagaimana banyak produk-produk asing yang masuk ke Indonesia kan mereka harus memenuhi SNI tersebut. Nah, kita hari ini dipersiapkan juga kalau sudah naik kelas dari SD, SMP, SMA, usaha mikro, kecil dan menengah, kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa, apa standar kalau masuk Amerika, bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Nah, itu harus dipahami. Nah, ini yang sedang kita persiapkan, sedang kita komunikasikan dan sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan hari ini. Dan mudah-mudahan dari beberapa komunitas yang mengembangkan UMKM dan industri kecil menengah ini dan ekonomi kreatif ini akan menghasilkan satu kolaborasi yang luar biasa. Oke, tentu kita berharap semua masyarakat dan pelaku usaha memahami ya Pak standar itu ya. Nah, kalau terkait dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, ini saya dapat informasi nih Pak, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang juga memiliki program Entrepreneur Hub terpadu untuk mendukung UMKM lewat fasilitas ruang usaha, akses modal dan juga pelatihan. Kalau Bapak menilai ini relevan nggak sih Pak dan terkait dengan kebermanfaatan program ini terhadap dengan nantinya mendorong kewirausahaan dan industri kreatif. Relevan gak pelatihan yang sudah ada saat ini? Jadi begini, apapun pelatihan itu harus betul-betul melihat kondisi lapangan. Apapun pelatihan itu harus melihat needs, ya, kebutuhan yang ada di lapangan. Dan saya melihat ada memang beberapa pelatihan-pelatihan yang kadang-kadang tidak tepat. Dan inilah yang saat ini kita sedang melakukan proses bagaimana kita melihat ya di kondisi lapangan. Kebetulan kami di Komisi 7 kan tersebar dari berbagai Indonesia ya. Saya dari Provinsi Riau, Dapil Riau 1, jadi ada Pekanbaru, ada Siak, Rohil, Rohul, Dumai, Bengkalis dan Meranti. 7 kota kabupaten ini saya coba memetakan. Jadi kalau bahasanya begini, kita lihat dari 64 juta sekian atau hampir 65 juta UMKM, ada 277 ribu UMKM itu di Provinsi Riau. Kemudian saya petakan lagi, masing-masing kota kabupaten ada berapa.
bagaimana kondisi mereka. Nah itu saya kemarin dengan BSN, kita Badan Statistik Nasional bikin program. Awalnya sih anggarannya karena efisiensi cuma 100 katanya kan. Tapi saya tambah jadi 450. Ya, saya dengan pembiayaan sendiri, saya perluas karena begitu banyaknya yang antusias. Dan ternyata saya mendapatkan data dari 450 yang hadir. Saya bikin klasifikasinya, berapa jumlah ini usaha mikronya, berapa kecil, menengah. Ternyata memang rata-rata jumlah usaha mikro itu di angka 90%. Oke, masih mikro. Nah, tantangan yang mereka hadapi apa nih Pak dari temuan Bapak di lapangan? Ya, saya temukan di lapangan itu rata-rata mereka itu memerlukan yang namanya membantu mereka terkait dengan packaging dan marketing. Dua hal ini menjadi hal penting. Bagaimana package produk mereka lebih baik dan memasarkannya lebih baik. Kalau kualitas produk saya akui sudah luar biasa. Cuman masalahnya bagaimana mengemasnya menjadi kemasan yang baik dan kemudian membantu pemasarannya. Dua poin itu. Ya. Baik dan juga menarik. Jadi kalau kita bikin pelatihan digital marketing gitu ya. Dengan packaging yang baik dan digital marketing. Dan itulah yang barangkali menjadi perhatian kita untuk fokus pelatihan. Bukan sekedar produk yang berkualitas, tapi produk yang kemasannya bagus dan mampu menembus pasar dunia. Nah, berarti dari Komisi 7 mendorong nanti ini akan ada bertanggung jawab siapa nih Pak untuk memberikan pelatihan seperti itu kepada pelaku usaha mikro kecil ini? Ya, jadi pertama Kementerian UMKM, itu kan mitra kami. Ya. Kemudian yang kedua BSN, karena Badan Standarisasi Nasional dan juga dia punya tupoksi itu. Kemudian Kementerian Perindustrian, di situ ada industri kecil dan menengah. Dan yang terakhir adalah ekonomi kreatif yang bisa memberikan kemampuan untuk bisa memasarkan secara digital, misalnya digital marketing, dan juga mengemas dengan kemasan dengan teknologi yang mungkin lebih tahan lama ya. Misalnya produk-produk UMKM kita tahan lama, kemasannya bagus, kemudian dipasarkan dengan cara digital. Oke, nah itu salah satu tantangan yang Bapak temukan di lapangan. Tapi kalau saya juga melihat nih Pak, masih banyak juga masyarakat dan pelaku usaha mengeluhkan tantangannya adalah dari pembiayaan nih. Nah, kalau Bapak melihat sendiri dari hasil terjun langsung, apakah permasalahan ini juga masih Bapak temui terutama mungkin di dapil Bapak, dan apakah sudah ada solusi yang realistis untuk para pelaku usaha nih Pak? Jadi begini, pembiayaan itu saya terus terang mengatakan itu bukan yang pertama dan bukan utama, tapi dia kesekian setelah produknya jelas, kemudian pasarnya jelas, baru permodalannya. Jadi kalau seandainya produknya belum jelas, pasarnya belum jelas, ya jangan bicara modal. Gitu loh. Artinya untuk mereka yang sudah produknya jelas, kemudian pasarnya jelas, insya Allah modal itu mengikuti. Oleh karena itu kita dalam beberapa kali melakukan proses pelatihan dan pembimbingan itu, kita lihat dulu, ini produknya apa, kemudian bagaimana kualitasnya, seperti apa pasarnya, potensinya. Nah, jadi modal itu harus tepat sasaran. Jadi kalau 200 triliun yang hari ini turun dari Bank Indonesia yang kemudian dialirkan ke Bank Himbara tersebut, saya berpikir pertama pastikan bahwa ya dana buffer kita cukup untuk sebagai antisipasi di Bank Indonesia. Kedua, pastikan penyaluran dengan SOP yang ketat dan betul-betul menggerakkan ekonomi rakyat. Oke, kita akan bahas selanjutnya Pak. Di segmen selanjutnya pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Kenapa nggak kita lakukan program pendampingan UMKM? Sampai hari ini UMKM kita itu tidak ada pendampingan, tidak ada anggaran, belum ada. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya, dengan tanggung jawab sosial lingkungannya, itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang ada di sekitarnya. Masih di Kabar Nusantara pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana visi versus realita dari pencapaian poin ketiga Astacita Prabowo. Nah, dalam poin ketiga ini Pak Hendri, langsung aja nih. Ada terkait dengan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, mengingat bahwa UMKM ini hampir menyerap 97% tenaga kerja kita nih Pak. Nah, besar sekali nih. Sebenarnya bagaimana sih Pak lapangan kerja yang berkualitas untuk era sekarang itu seperti apa Pak? Tentu yang berkualitas itu yang pertama dari SDM-nya yang kita persiapkan harus berkualitas dan memang harus menjadi yang terbaik.
Dan saya sangat optimis dan yakin UMKM kita ini setelah saya turun ke lapangan itu memang mempunyai kualitas yang terbaik dan bisa bersaing. Dan sekarang kata kunci yang harus kita persiapkan adalah bagaimana agar kita bisa mempersiapkan SDM kita ya betul-betul yang memiliki kualitas yang terbaik tadi. Sehingga lapangan pekerjaan tadi adalah lapangan pekerjaan yang berkualitas tadi. Berarti ada hal yang harus dipersiapkan oleh kita bersama-sama. Yang pertama sekali ya, setiap produk-produk UMKM yang hari ini kita persiapkan, seperti saya katakan tadi, jadi ada 3 tahapan ya, ada rumah produksi, ada rumah kemasan, ada rumah pemasaran. Ya. Jadi rumah produksi hampir rata-rata mereka punya dan cukup luar biasa sebetulnya, produk-produknya bagus. Tetapi kadang-kadang packagingnya kalah. UMKM kita kan kalah dari sisi packaging, misalnya dibanding dengan produk-produk luar negeri yang kualitasnya bagus. Nah, maka saya pikir di sini peran pemerintah untuk masuk menyiapkan rumah-rumah kemasan, ya, packaging house yang memang dipersiapkan untuk membantu para UMKM kita. Kemudian yang ketiga adalah rumah pemasaran, ya, marketing house. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini kata kunci. Kalau kita hari ini banyak diserang menjadi target pasar, saatnya kita menyerang. Untuk menyerang negara-negara lain untuk memperbanyak ekspor. Karena PDB kita ya, itu kan adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi kita kan dari PDB tahun lalu dikurangi PDB tahun sekarang kemudian disisikan dikali 100% kan. Itulah pertumbuhan ekonomi kita yang hari ini di 5,12%. Berarti untuk meningkatkan itu perlu meningkatkan ya ekspor kita. Ya. Ketika ekspor kita meningkat secara signifikan, artinya produk-produk UMKM kita, industri kecil menengah kita, dan lapangan pekerjaan kita betul-betul, kalau bahasanya begini, daripada kita berpikir mencari kerja, lebih bagus membuka lapangan kerja. Daripada kita berpikir untuk mencari orang-orang yang kemudian nanti ini, kita siapkan saja usaha-usaha bisnis yang berkualitas tadi sehingga akan masuk SDM-SDM yang berkualitas untuk bisa tampil menjadi eksportir yang luar biasa menembus pasar mancanegara. Ini yang barangkali menjadi perhatian kita dan masih punya kesempatan kita. Yang ternyata ini penggerak terbesar untuk Indonesia ya Pak. Nah, untuk tantangan yang Bapak lihat di lapangan seperti apa dan apakah sudah dipersiapkan jalan keluar dan juga bantuan dari pemerintah? Tentu untuk para pelaku usaha menginginkan bantuan juga nih Pak. Mengingat bahwa kondisi global dan ekonomi sekarang seringkali tidak menentu. Misalnya seperti beberapa tahun lalu tiba-tiba kita mengalami pandemi COVID-19. Bagaimana agar para pelaku usaha ini bisa bertahan di tengah situasi yang tidak menentu ini Pak? Jadi begini, saya ambil satu kondisi ya. Anggaran untuk bantuan sosial, bansos itu kan sangat besar. Dan itu diberikan melalui program Keluarga Harapan, PKH. Itu banyak pada saat kondisi-kondisi sulit. Saya bilang ada pendamping PKH di seluruh desa, di seluruh Indonesia. Saya kemarin menyampaikan di Komisi 7 kepada Menteri Perindustrian dan Menteri UMKM. Saya bilang kenapa nggak kita lakukan program pendampingan UMKM. Sampai hari ini UMKM kita itu tidak ada pendampingan, tidak ada anggaran, belum ada. Sebab apa? Ini dikasih ikan. Bansos itu kan ngasih ikan ibaratnya BLT, bantuan langsung tunai kan? Ada pendampingnya. Kenapa yang mereka UMKM yang dikasih pancing untuk mancing, kenapa nggak didampingi agar dia bisa naik? Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya, dengan tanggung jawab sosial lingkungannya, itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Ide bagus ini Pak. Sudah disampaikan dalam rapat Komisi 7? Saya sampaikan berulang kali dan ini salah satu yang akan kita minta menjadi regulasi. Karena begini, saya kemarin datang ke industri baja. Ketika saya singgah, saya tidak mau ikut makan bersama di sana. Dengan kawan-kawan karena saya tertarik untuk melihat UMKM di sekitar industri baja tersebut. Ternyata masih banyak UMKM yang perlu mendapat perhatian. Dan saya sampaikan saat itu, saatnya perusahaan-perusahaan industri kita perhatikan dong UMKM di sekitar kita agar tertata dan bisa ditingkatkan. Ini salah satu bentuk yang kita harus lakukan, melihat langsung ke bawah dan kemudian kita bikin program yang mampu mengangkat. Dan kalau ini dilakukan, saya sangat optimis kalau seluruh industri-industri besar kita punya tanggung jawab untuk mengangkat industri kecil menengah kita dengan aturan yang ketat, termasuk dengan anggaran 200 triliun yang diturunkan hari ini, melibatkan hal yang saya sampaikan tadi itu akan berbeda sekali dengan kondisi yang dikhawatirkan banyak orang. Dan saya termasuk optimis
target 6-7% dalam tahun 2006-2007 nanti akan tercapai, dan mudah-mudahan saya yakin di tahun 2028 8% pertumbuhan ekonomi itu tercapai. Kata kuncinya satu, semua harus siap berkolaborasi. Nah itu, karena memang masyarakat dan juga pelaku usaha bukan tidak mau ya Pak, tapi mungkin belum memahami dan juga membutuhkan pendampingan yang seperti tadi Bapak sampaikan. Karena kalau kita melihat nih Pak, di sosial media banyak sekali pelaku usaha yang menyampaikan keresahannya. Nah salah satu keresahan yang mungkin dialami nih, yang bisa saya himpun nih Pak, terkait dengan sulitnya pemasaran karena keterbatasan akses internet, logistik yang mahal, dan juga kurang promosi. Coba kalau ada perusahaan industri di sana yang memperhatikan itu, selesai kan? Betul. Makanya saya katakan perusahaan industri besar punya kewajiban. Dan itu selama ini mohon maaf, tidak tepat sasaran. Berarti ini jalan keluar terbaik nih menurut Pak Henry? Iya, dan ini sudah saya sampaikan beberapa kali dalam rapat kerja dan juga dalam kunjungan kerja. Dan kita sedang merumuskan program yang nantinya saya berharap sekali kalau nanti betul ya dalam proses hilirisasi berjalan, maka industri besar punya kewajiban untuk mengangkat seluruh ya industri kecil menengah yang di sekitarnya, termasuk UMKM yang ada di sekitarnya, secara jelas, aturannya jelas, pengawasannya jelas, dan tepat sasaran, dan itu akan sangat luar biasa. Terlebih tadi Bapak sampaikan untuk akses modal tidak perlu dipikirkan karena kalau ada produk dan pasar, akses modal aman ya Pak? Betul. Bisa dijamin nih? Sangat bisa dijamin. Karena apa? Itu memang dengan sendirinya. Karenanya kalau kita lihat sekarang para debitur, para misal bankir ya, itu kan bingung tuh 55 triliun misalnya di banknya. Harus disebar kemana gimana caranya? Nah, karenanya kalau nggak turun ke bawah ya nggak ketemu. Jadi mestinya dibalik. Bukan nanti UMKM yang sibuk-sibuk meminta ini. Justru saatnya para industri-industri besar kita dan kita harus turun ke bawah, kita mencari. Makanya saya melihat tekniknya harus dibalik hari ini. Dengan cara diturunkan itu, kalau nggak cepat nih kan harus putar otak cepat nih agar bergerak cepat dana 200 triliun yang baru diinikan. Nah, saya pikir Bang Himbara. Ya, Bang Himbara ini harus dilibatkan ya secara masif, termasuk komunitas ekonomi kreatif, komunitas-komunitas yang membimbing UMKM, industri kecil menengah hari ini, termasuk perusahaan industri punya kewajiban yang industri besar untuk punya tanggung jawab sosial lingkungan mereka untuk mengangkat UMKM dan IKM yang ada di sekitarnya. Berarti kita sepakat optimis poin ketiga Astacita bisa tercapai nih Pak. Bisa. Nah, saya ingin bertanya secara real. Kira-kira bagaimana kita bisa, masyarakat bisa mengukur jangka pendek dan jangka panjang dari bisa memberikan indikator bahwa poin ketiga Astacita tercapai dengan benar, tepat Pak? Ya, saya bilang tadi sederhana, turun ke bawah, lihat apa yang terjadi di masyarakat. Ya, dan kita melihat ketika para petani yang kemarin sulit cari pupuk, kemudian harga mahal, hari ini mudah dan murah. Itu kan indikator yang sederhana. Otomatis kalau dia perusahaannya pertaniannya bagus ya, maka para petani ini akan bisa mendapatkan banyak sekali karyawan-karyawan baru yang direkrut. Termasuk juga industri kreatif kita juga sama saya pikir. Seperti tadi produk dari Purbalingga yang dia pasarkan tidak laku di Purbalingga tapi dipasarkan ke Eropa dan ke Amerika dengan digital marketing yang saya sampaikan tadi, seorang anak muda yang berusia 26 tahun ya. Ternyata dia berhasil memasarkan produk yang sudah existing ada. Bahkan akhirnya awalnya maklun, sekarang dia punya industri sendiri. Dia sudah punya pabrik sendiri. Berarti indikatornya adalah UMKM naik kelas semakin banyak ya Pak? Dengan industri kreatif. Artinya begini, bukan sekedar naik kelas tapi punya gagasan-gagasan kreatif untuk menembus pasar mancanegara. Baik, tentu kita berharap Komisi 7 dari Pak Henry ini bisa memberikan gagasan kepada pemerintah juga. Untuk tadi ide bagus itu Pak, untuk memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha, baik yang saat ini sudah menjalankan usahanya maupun yang berniat akan menjalankan usaha. Kita tentu berharap bahwa UMKM ini bisa selalu naik kelas, memberikan dukungan yang baik terhadap ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia bisa tumbuh ekonominya di angka 8% sesuai dengan Astacita dari Presiden Prabowo. Pak Henry, terima kasih atas waktu dan juga diskusi yang menarik Pak. Tentu boleh kita undang selanjutnya ya Pak di Kabar Nusantara. Siap. Dan juga pemirsa, Anda juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira kita mau bahas apa lagi nih untuk episode selanjutnya. Saya Elisa Purba pamit undur diri dan sampai jumpa.